Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amin. Alhamdulillah, pemirsa Ariba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di Hikmah Ramadan. Yang pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Di antara lain, kita dapat diberikan kesempatan berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang banyak keistimewaannya, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga kita tergolong daripada orang-orang yang bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu di bulan suci Ramadan dan tergolong orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada manusia yang sangat baik ibadahnya di bulan Ramadan, yang sangat memuliakan bulan Ramadan, yaitu Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita curahkan terhadap keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan pecintanya yang senantiasa selalu berada di jalannya sampai akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ariba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Faqir sedikit ingin membahas dari kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhab Ibn Idris yang dikarang oleh ulama besar, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Semoga Allah merahmati dan meridainya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmunya, amin ya rabbal alamin. Dalam pembahasan kali ini, Al-Faqir ingin membahas yang tertera dalam kitab ini, yaitu Sunanus Shaum, yaitu sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, sunanus shaumi kathiratun. Sunnah-sunnah berpuasa itu banyak sekali. Minha, diantaranya ta'jilul fitr, yaitu dengan menyegerakan berbuka puasa. Yakni manakala waktu maghrib itu telah tiba, maka bersegeralah untuk kita berbuka puasa. Wa ta'khirus suhur, dan juga diantara sunnah lainnya mengakhirkan sahur. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahihnya, la tazal ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Nabi SAW bersabda bahwasanya umatku senantiasa berada di dalam kebaikan, masih di dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama dia itu mempercepat buka puasa dan juga mengakhirkan sahur. Kenapa kita dianjurkan untuk berbuka puasa dengan cepat? Karena jika kita mengakhirkan berbuka puasa ketika waktu yang sudah Allah tetapkan itu tiba, itu waktu maghrib, maka sama saja kita menambah waktu, memperlama waktu di dalam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bikin badan kita semakin capek dan juga lemas. Jangan kita sibukkan ketika waktu maghrib tiba itu datang dengan hal-hal yang lain. Dengan contohnya membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bagus, tapi tatkala masuknya waktu maghrib, nggak afdal lagi baca Quran pada saat itu. Yang afdal, yang sunnah pada saat itu adalah dengan ia mempercepat berbuka dan juga mengakhirkan sahur. Kenapa kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur? Yaitu
mendekati waktu fajar. Agar apa? Kana awan ala shaum, agar membantu dirinya dia untuk berpuasa di siang hari, agar kuat, agar enggak loyo, enggak lemes. Yang dimaksudkan diakhirkan yaitu mendekati fajar ini bukan 5 menit sebelum fajar, bukan 10 menit sebelum fajar, enggak, akan tapi setengah jam atau 40 menit atau sejam sebelum fajar, itu termasuk daripada mengakhirkan sahur. Dan jangan sampai enggak sahur. Jangan sok kuat gitu, merasa orang yang paling sombong, gue kuat nggak sahur pun melakukan ibadah suci di bulan Ramadan, puasa. Jangan, karena Nabi SAW memerintahkan tasaharu fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah SAW. Hendaklah kalian itu sahur, kata Rasulullah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahur itu nggak harus makanan yang mewah. Pokoknya apa yang ada di dalam rumah itu kita makan. Terima apa adanya. Walaupun misalkan di rumah kita cuma ada kurma dan air putih, kita makan kurma dengan niat sahur, itu termasuk daripada sahur. Dan itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain juga sunnahnya wal iftaru ala tamr. Tadi kan kita udah bahas tuh bahwa sunnahnya itu mempercepat atau menyegerakan kita untuk berbuka puasa. Lalu ada timbul pertanyaan, berbuka puasa dengan apa? Apa dengan nasi langsung? Apa dengan gorengan, dengan sambosa? Tentunya berbuka dengan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sini Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya berbuka pada permulaan ketika masuknya waktu maghrib, itu berbuka dengan tamar, yaitu kurma, yaitu dengan bilangan ganjil, memakan kurma 1, 3, 5 dan seterusnya. Dan juga didorong dengan air putih. Loh, kenapa dengan kurma? Iya, karena kurma ini dapat membantu yang tadinya tubuh kita tidak disuplai makanan, menahan rasa lapar dan haus. Kalau misalkan kita makan makanan yang berat langsung, kaget kita punya perut, sehingga dipancing dan dirangsang dulu oleh kurma perut kita agar mampu menyerap makanan yang begitu besar nantinya. Singkat lagi, wa iktsarul Quran, dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Ini dianjurkan karena bulan Ramadan dikatakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan, kata Allah SWT, yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang mana kita tahu bahwa Al-Quran ini kan diturunkan secara berangsur-angsur, tidak secara menyeluruh, tidak secara utuh. Artinya permulaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke atas muka bumi ini, itu pada bulan Ramadan. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran, yaitu dengan membaca, bukan membacanya dalam hati, tapi dengan lisan, bersuara. Dan afdalnya itu dengan melihat. Kenapa dengan melihat? Agar tidak salah-salahan. Nanti salah-salahan huruf yang kita baca, ayat yang kita baca salah-salahan. Dan juga afdalnya itu membaca dengan mushaf Al-Quran. Boleh saja dengan HP, tapi yang afdal dengan mushaf Al-Quran. Dan Nabi SAW di bulan suci Ramadan ini yatadarasul Quran ma'a Jibril kulla am fi Ramadan. Jadi setiap tahunnya di bulan Ramadan beliau ini membaca Al-Quran dengan malaikat Jibril, yaitu mudarasatul Quran. Yang mana mudarasatul Quran ini seperti contoh Al-Faqir membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu diikuti yang lainnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus Al-Faqir baca Alhamdulillahirabbil alamin, diikuti lagi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril. Dan ini menjadi afdal, menjadi paling utama, yaitu mudarasatul Quran, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Dan juga bagi yang membaca dianjurkan untuk merenungi isi kandungan ayat suci Al-Quran. Tidak membaca dengan cara cepat, tapi dengan santai, dengan tenang, dengan dia menghayati bacaan ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat bagi yang membacanya. Dan juga
Wasadaqah fi Ramadan. Ya, di kitab ini diterangkan bahwa disunnahkan juga bersedekah di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Tapi dikatakan ajwad ma yakun fi Ramadan, karena Rasulullah ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW itu wafil ashil awakhir akthar, dan juga disebutkan di 10 akhir terakhir di bulan Ramadan itu Nabi Muhammad lebih-lebih lagi dermawannya. Subhanallah. Jadi membantu sahabatnya, menolong yang susah, juga memberikan makanan kepada orang yang sahur dan juga orang yang berbuka, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehkan. Dan bagi antum semua yang memiliki hati yang lebih, jangan pelit. Akan tapi sedekahkan harta antum di jalan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kepada siapa yang afdal? Kalau timbul pertanyaan nih. Au alal gharib dikatakan. Bersedekah di bulan suci Ramadan itu yang paling afdal kepada kerabat. Jangan kerabat kita banyak yang kesusahan, keluarga kita banyak kesusahan, bibi kita, paman kita, dan seterusnya banyak yang kesusahan, tapi kita membantu orang lain. Inilah bukan orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas membantu yang lebih dekat dulu, keluarganya. Kita bawain makanan untuk sahur, kita bawain makanan untuk buka, kita kasih uang atau kasih hadiah, atau kita bantu dengan apapun yang kita bisa. Kalau misalkan alhamdulillah kita punya keluarga berkecukupan semuanya, alhamdulillah, wa alal waljar dikatakan, dan bantu para tetangga-tetangga kita. Tetangga-tetangga yang dekat di antara kita itu kita bantu dengan kita mengirimkan makan untuk berbuka, untuk sahur. Jangan sampai waliyadzubillah min dzalik kita makan dengan makanan yang nikmat ketika kita berbuka, ketika kita sahur. Akan tetapi tetangga-tetangga kita tidak mendapatkan makanan atau minuman bahkan untuk dia berbuka puasa dan juga sahur. Nah, khawatirnya puasa kita rusak. Dan kita bukan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, akan tapi mendapatkan dosa. Karena apa? Menelantarkan tetangga-tetangga kita. Kita hidup nikmat, tapi tetangga kita penuh penderitaan. Waliyadzubillah min dzalik. Dan juga di sini katakan wa talibul ilm afdal min ghairihim. Dan juga kepada penuntut ilmu, para santri itu membutuhkan bantuan-bantuan antum sekalian, para sedekah, orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Ta'ala keluasan rezeki. Bantu para santri. Antum sumbang rezeki antum kepada mereka, itu afdal. Dan sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Dan jangan lupa juga di bulan Ramadan ini kita menjauhi daripada perkataan-perkataan dusta. Kita menggibahi saudara kita, menjelek-jelekan saudara kita, memfitnah saudara kita, mencaci maki, waliyadzubillah min dzalik, dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu hati-hati. Karena bisa dapat menggugurkan pahala puasa kita kalau kita berbuat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Aku cari yang dia dapatkan apa? Yaitu haus dan lapar saja. Waliyadzubillah min dzalik. Dia tidak mendapatkan pahala yang begitu besar. Yang mana pahala orang yang berpuasa, kata Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan karena iman kepada Allah Ta'ala, wa ihtisaban penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dia yang telah berlalu. Itu luar biasa. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitab An-Nasahih Diniyah, beliau mengatakan bahwa iman di sini adalah at-tasdiq bi wa'dillah, yaitu percaya dengan janjinya Allah. Wal ihtisab di sini adalah al-ikhlasillah, yakni puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia puasanya ikhlas karena Allah Taala, penuh dan percaya atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi ada yang enggak mendapatkan itu semua, yaitu orang yang mengotori bulan Ramadan. Dia puasa tapi lisannya dia enggak puasa dari perkataan yang haram, dari menggibahi, dari namimah, wal iyadzubillah min dzalik.
Dan pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah untuk kita, dan kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk memanfaatkan sebaik-baiknya mungkin di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpuasa, menjalankan amal ibadah puasa ini dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan sesuai yang dianjurkan dan juga diterapkan oleh Rasulullah SAW. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin wa alafu minkum.